perbedaan dalam sholat itu kurang lebih 80. Takbirnya saja ada yang mengangkat tangan sejajar dengan bahu ujung jari, ada yang ke samping begini, Allahu Akbar, ada yang naik selurus dengan daun telinga ujung jarinya, ada yang agak ke belakang, ada juga sekarang Pak tidak lewat ke atas, dia cuma Allah. Saya tidak tahu masa apa itu. Akan begini, ada yang bersedekap di atas sini, ada yang sedikit ke sini, dua jari ini lurus menempel supaya itu untuk mengikat. Makanya di sini denyutan jantung itu ketemu dengan 3 denyutan. Itu dia mengatakan 3 tahap kehidupan. Kemudian ada yang di tengah-tengah, ada yang di bawah, ada yang lurus. Ada takbir Allahu Akbar. Itu Nabi pernah lakukan ketika sholat di depan Baitullah. Dia tidak bersedekap karena sholat di depan Baitullah itu melihat ke Baitullah. Tapi kalau kita sholat di sini melihat ke tempat sujud. Ada juga orang sholat itu Allahu Akbar. Pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada guru tak, saya kasih tahu, saya biasa ceramahkan, ketemu dengan itu saya diceritakan sama supirnya guru tak Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Suatu waktu itu guru tak diundang acara Isra Mi'raj ke Sulawesi Barat. Dia dari Mangkoso, kemudian singgah di Kabalangan, kemudian lanjut ke Sulbar. Tapi di Pinrang itu perbatasan Sulbar dengan Pinrang itu kan di Lembang, namanya kecamatan Lembang. Di situ kehabisan bensin, mobilnya guru kehabisan bensin. Nah tidak ada penjual bensin. Penjual bensin itu di kota. Sudah lebih hampir 30 kilo jaraknya. Jadi itu mobilnya mati di mesin. Sopirnya baru sadar, kehabisan bensin. Langsung nak kasih tahu guru tak, mohon maaf Pak Kiai, saya lupa isi bensin, mobil kehabisan bensin. Bilang guru tak, adakah penjual bensin di dekat di sini? Bilang tidak ada Pak Kiai, ini kampung kosong jadi tidak ada rumah, ada rumah di sana itu tapi tidak jual bensin. Bilang guru tak, pergi coba cari, kalau ada sumurnya minta airnya. Jadi ini sopir, dia bilang, oh mungkin guru tak ini mau berwudu. Jadi dia pergi mencari, masih ada sumurnya. Dia minta itu timbanya itu masih timba bam mobil yang dilipat karet itu, yang dilipat. Jadi dia bawa itu timba, dia kasih tahu guru tak, mau ke apa air Pak Kiai? Dia bilang, kasih masuk di situ tangkinya mobil. Langsung dia bilang, tunggu dulu Pak Kiai, ini cuma air Pak Kiai, bukan bensin. Dia bilang cocok, ini kan tidak ada bensin. Itu aja kok kasih masuk. Dia tidak mau. Jadi guru yang buka itu katanya baru dia yang kasih masuk. Bila memang ini sopir rusak mobil ini. Dia tidak pernah percaya itu. Setelah itu guru tertutup, kemudian dia bilang si menyala, dan ternyata menyala mesin. Dan itu lari sampai ke Wonomulyo. Selesai guru terceramah, dia tidak isi bensin. Dia bilang, sopir ini saya mau tes sampai di mana ini air ini yang satu timba ini kuat bawa ini. Dan itu ternyata sampai ke Mangkoso. Sampai di Mangkoso dia tidak singgah. Setelah itu masuk, guru tak bilang singgah, kan guru tak itu tidur katanya itu di mobil zikir. Pas sampai di Mangkoso dia ditanya, sehingga kita tadi isi bensin, dia bilang tidak Pak Kiai. Jadi pas masuk guru tak, langsung dia ikut di belakangnya. Dia bilang ini sopir wah ini yang mau ku minta ini. Ini dia mau ku minta ini, sudah tidak beli bensin kalau ini pakai air. Jadi dia ikuti itu guru tak. Pas masuk dia minta izin Pak Kiai, ada yang saya mau minta sedikit. Bilang Pak Kiai, silakan. Apa? Yang bilang Pak Kiai, apa dibaca supaya itu air dia berubah jadi bensin? Dan segera itu mengatakan, oh tidak ada, itu hanya amal ikhlas. Sudah, itu jawabannya. Makanya Bapak cari itu amal ikhlas.
ternyata amal ikhlas itu bisa menjadi asbab untuk tembusnya doa. Itu bisa bertawassul dengan amal soleh. Itu kan pemuda yang terjebak di dalam goa, dia hanya menyampaikan amal rahasianya sehingga batu yang besar itu bergeser tanpa disentuh. Itu Pak. Itu kan ada kisahnya itu. Itu yang dipakai Gurutta. Jadi makanya kalau beramal Pak, bikin amal ikhlas. Bila yang mana itu Pak Ustaz? Oh banyak. Contohnya, uang itu Pak, kalau mau sedekah, masukkan ke dalam satu baju. Ambil uang 100, ambil uang 50, ambil uang 20. Masukkan ke dalam satu. Kalau celengan lewat, tutup mata, cabut 1 atau 2 lembar, jangan lihat uang berapa. Masukkan ke celengan. Kadang kita Pak, kalau tarik uang 100, didorong kembali masuk. Katanya salah cabut. Ya begitu. Ini yang ini. Jadi kan itu hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku dan dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah Pak. Itu hadis qudsi. Makanya kalau bersedekah, sebenarnya itu tingkatan kedua Pak. Ada yang nomor 1, tapi insya Allah agak berat kita kerjakan. Bagaimana caranya? Nomor 1 itu yang agak berat. Kalau ada peminta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Itu nomor 1. Saya dikasih tahu sama Gurutta itu. Jadi kalau ada lemari tempat uang, ada orang minta sumbangan, langsung kasih itu kuncinya. Baru kasih tahu, ini kuncinya, uangku ada di situ, kau pergi ambil. Berapa yang kau mau ambil? Kasih Pak. Jadi nanti kalau kau ambil ada yang sisa, tinggal simpan saja di situ sisanya. Cuma kita tidak berani. Termasuk ustaz juga tidak berani. Gitu. Kenapa? Saya pernah belajar ilmu ikhlas Pak, tapi tidak tembus. Betul. Saya tidak tembus karena belum bisa menghilangkan keraguan. Saya tuh pernah ngaji tentang kitab bab ikhlas, dikasih tahu begini, jangan pernah menyimpan uang, jangan pernah menabung di bank. Karena orang yang menabung itu orang tidak tawakal. Karena dia katakan nanti kalau butuh diambil. Tabungan yang paling bagus itu tabung kepada Allah. Titip kepada Allah, nanti kau butuhkan dia akan kasih. Ternyata Gurutta Kyai Haji Abdul Rahman Abu Dalib begitu. Ketika dia mau beli sesuatu, dia bisa hanya memasukkan tangannya itu di bawah tikar itu ada. Ceritanya itu Gurutta Kyai Haji Fathudin Sukara almarhum Ramagapurlah guru kami, ketika ke Mekah sama Gurutta, itu dia buka kitab, dia pinjam kitabnya mahasiswa, dia buka, baru ambil uang, padahal itu kitab baru dibeli. Tidak percaya itu pemiliknya, bilang ada uang di dalam. Itu cuma Gurutta mengambil uang di situ, baru dia kasih, bilang, belum dibelikan karpet. Ada karpet dia mau beli tapi dia lupa. Dia ambil uang di situ. Dari mana? Itu ATM-nya ulama. Cuma itu belum saya bisa lakukan Pak. Karena kalau kita masih menabung kepada manusia, itu kan tidak tawakalnya. Itu agak berat. Makanya Gurutta itu kalau dikasih itu langsung dimanfaatkan. Dia titip kepada Allah memang. Dari situlah maknanya kalau sedekah jangan masukkan ke celengan, titip sama Allah. Cuma kadang-kala kita kalau sedekah buang saja uang di celengan. Ini rahasianya kalau mau sedekah. Makanya kalau mau masukkan uang itu tahan dulu sejenak, titip kepada Allah. Karena Allah yang bilang, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kau kasih saya 1, saya kasih kau 10. Makanya yang 10 itu, Allah itu Pak, bunganya, tidak ada orang yang bisa samai bunganya. Itu sampai 310 kali lipat. Jadi kalau sedekahnya 10.000, itu dihitung 1 juta. Kalau bunga bank Pak, cuma 2,5. Itu pun setiap bulan ada potongan. Coba. Tapi itu berat diterima Pak. Tapi ulama-ulama itu
berniaga dengan Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kan begitu. Sebenarnya kita berniaga dengan Allah itu. Tapi saya begini, niatnya harus karena Allah. Kadang-kala kita kalau sedekah tanpa nama 500.000, karena Allah 200.000. Nah, biasa begitu. Mestinya itu semua niatnya harus lillahi ta'ala. Mau tanpa nama, mau karena Allah, tidak masalah. Tapi mesti doa sedekah itu harus ada. Karena malaikat kan begini, itu melapor, Pak. Malaikat itu melapor setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Makanya Nabi puasa hari Kamis. Karena hari Kamis itu adalah tempat dilapornya ibadah. Bapak berdoa hari Senin, itu tidak dilapor, hanya dicatat. Hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Itulah sehingga kalau berdoa jangan ganti-ganti doa. Ada orang, Pak, hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat pusing. Ini orang mau apa? Nah, belum dilaporin, baru dicatat. Nah, begitu. Makanya kalau berdoa istiqomah, jangan ganti doa. Kalau sepeda diminta, sepeda terus. Pokoknya minta sampai 40 hari. Nabi Musa saja berdoa 30 hari, disuruh tambah 10 hari, menjadi 40 hari. Dari situlah ada kaidah mengatakan, ijabu doa arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari, jangan ganti doa. Itu kuncinya. Kalau ada janda tidak mau laku-laku, berdoa 40 hari. Iya, berdoa. Ada yang kita minta berdoa 40 hari, jangan ganti. Makanya hari ini berdoa, itu kan dilapor. Sama juga dengan anak kita, Pak. Saya ambil analogi sederhana secara manusiawi. Kalau ada, walaupun tidak bisa disamakan, kalau ada anak kita hari ini, Mak, belikan Kak sepeda. Pulang kita dari kantor, Mak, belikan Kak sepeda. Besoknya lagi, Mak, ada mika sepedaku. Besoknya lagi bilang, Pak, belikan Kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu bilang, Mak, belikan Kak sepeda. Kalau ada uang pasti kita belikan. Kenapa? Karena kita yakin anak kita ini betul-betul kepingin punya sepeda. Tapi kalau anak kita minta hari Senin, Mak, belikan Kak sepeda. Besoknya, Mak, belikan Kak motor-motor. Pulang kita dari kantor, Mak, ada ke baju baru. Besoknya lagi, Mak, belikan Kak sepatu. Yang kita belikan pasti es krim supaya dia diam. Kan begitu. Dari situ ketika kita berdoa, jangan ganti-ganti doa, Pak. Makanya itulah sehingga Pak Imam yang disuruh berdoa. Karena doanya imam itu tidak berubah, sehingga kita tinggal mengaminkan. Karena doa berjamaah, ketika 40 orang berkumpul, 40 umatnya Rasulullah, salah satu dari 40 itu ada waliullah. Dan doanya pasti mustajabah. Itulah alasannya kenapa sholat jenazah Nabi minta jumlah jamaahnya dicukupkan 40 dan safnya 3, karena itu ganjil. Itu juga yang menjadi dasar Imam Asy-Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah kalau 40 jamaah mukim. Nah, itu alasannya. Apalagi jemaah kita di sini bukan 40, Pak, ada 500, di sini ada 300, 400-an. Itu pasti ada di situ waliullah. Cuma dia tidak tahu bahwa dia adalah kekasih Allah. Makanya ketika Pak Imam berdoa, cuma itu juga doa, Pak, mesti keras-keras sedikit kalau doa berjamaah. Jangan kayak begitu, mesti keras. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Kasih keras supaya kita amin. Ada juga imam berdoa, amin. Amin. Kita mau mengamin tidak didengar. Tapi ada juga makmum jago bilang imam, lebih juga amin. Tidak, ini juga jadi masalah. Iya.
Bahkan ada imam itu lebih parah, ujungnya saja jelas, nggak mau. Apa yang dibilang ini? Makanya doa diperdengarkan. Nggak usah cuma doa itu dengan suara yang lembut, dengan kerendahan, tapi tetap didengar supaya kita mengaminkan. 40 jamaah berkumpul berdoa mengaminkan doanya imam, insya Allah mustajabah. Tapi ada juga orang tidak mau berdoa, Pak, doa bersama. Nabi bilang tidak sama-sama, semua pekerjaan tidak sama-sama. Yang dimaksud doa bersama, sama-sama ki berdoa, sama makan bersama tuh, sama-sama ki makan. Kalau kau makan lombok, saya makan sayur, cuma sama-sama. Jadi imamnya berdoa, dia juga berdoa sendiri. Nah begitu. Makanya dia bilang, doa bersama artinya sama-sama berdoa, masing-masing meminta. Sama dengan makan bersama, masing-masing punya piring. Kan begitu. Sehingga dia tidak mau gabung. Dia alasannya begini, susah itu. Kalau saya penjual es, baru kau petani. Petani minta hujan, supaya dapat padinya naik. Kalau saya kalau hujan tidak laku esku. Nah begitu. Tapi dia tidak paham bahwa ada namanya doa umum. Semua orang membutuhkan keselamatan dan kesehatan. Itu semua orang butuhkan di dunia. Makanya imam itu pakai doa umum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu yang diminta. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ini baca ini Pak. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu doa bagus sekali. Kalau Bapak tidak mau digigit nyamuk, itu yang dibaca. Tidak digigit nyamuk kalau itu dibaca, Pak. Tapi kalau Pak tidak usah hafal. Nanti baygon tidak laku di klinika. Iya. Saya itu lama di pondok tidak pernah pakai obat nyamuk. Saya alergi dengan obat nyamuk. Itu aja dibaca. Itu saya dapat dari Gorotta. Makanya kalau pergi ceramah itu biasa takziah, yang banyak nyamuk itu dibaca. Insya Allah tidak digigit nyamuk, betul itu. Cuma itu dibaca. Cuma kalau dipakai itu Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Sudah dihafal? Tidak. Jadi itu kan doa banyak sekali manfaatnya Pak Bu. Itu kalau kita mau minum, saya kasih tahu. Kalau kita mau minum, itu kan yang dibaca juga. Bismillah dulu, kan basmalah itu banyak. Ada 27. Termasuk kan ini. Berapa basmalah kita hafal? Hah? 1. Wah. Kalau 1 jadi hafal, berarti 26 tidak dihafal. Wah, banyak dah. Basmalah itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang umum. Kita pakai. Dia hafal semua gitu toh? Ada 1 bismillah juga. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah itu yang dibaca kalau menyembelih. Makgere. Menyembelih sapi, kambing, ayam, bebek, itu semua. Kalau ikan tidak. Karena itu ikan tidak disembelih, Pak. Karena dia halal, walaupun bangkai tetap halal kalau ikan. Untungnya Pak, ikan tidak disembelih. Seandainya ikan disembelih, kalau kita mau makan lure, setengah mati menyembelih dulu. Untungnya Allah mudahkan itu ya, tidak disembelih. Ini kalau mau menyembelih itu ada 2 doanya itu. Ada yang mengatakan Bismillahi billahi Allahu Akbar. Ada yang baca Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang mengatakan kalau 4 kakinya 4 kali takbir. Kalau 2 kakinya 2 kali takbir. Itu tinggal tambahan, Pak. Cuma zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita bahas ini yang memotong, Pak. Karena ini sembelihan juga banyak masalah. Karena orang tidak tahu. Kalau imam tidak masalah. Makanya saya kasih tahu Pak Imam, imam yang biasa menyembelih di sini, belilah pisau sembelih. Beli golok sembelih. Ada itu pisau sembelih Pak, dijual. Yang langsung dari pabrik. Nggak mahal, cuma sekitar ada yang 4 jutaan, ada yang 2 jutaan lebih. Itu. Ada yang 7 juta. Iya. Kalau udah masuk ke situ full tanduk 7 juta.
Kalau yang FD Karamontina dolar K1110 itu 2 jutaan ke atas. Itu yang dipakai orang Arab menyembeli unta. Nah, itu kalau leher sapi itu yang penting rapat kemudian ditarik itu cuma 1 kali. Dan menyembeli 40 ekor sapi itu belum diasah, itu masih tajam. Itu. Jadi Eddik, mereknya itu Eddik, itu Jerman. Eddik itu. Jadi bisa dilihat di Shopee itu, Pak. Belanja di Shopee aja. Iya, di Shopee aja belanja itu. Bisa, COD-nya itu ada. Beli, tapi cari golok sembeli di situ ada memang. Itu khusus itu, Pak. Itu dipakai, itu serokarbon. Itu 40 sapi itu disembeli, itu lebih tajam dari silet itu. Dan itu agak kecil. Dan itu panjangnya cuma 20 cm lebih, ada sampai 30. Dan itu kalau dikasih rapat, saya punya itu, Pak. Saya dibelikan kemarin sama urut Dr. Kemod Abdul Malik tiba. Itu kalau dikasih rapat, itu di lehernya, di rapat baru ditarik, itu langsung sampai ke tulang. Bunyi memang itu kalau dipakai. Itu tidak bolak-balik. Kadang kita menyembeli itu, Pak. Pernah saya dapat imam menyembeli itu 2 pisau dia pakai, 2 parang. Dia kasih begini, tidak mau makan, dia lempar, ambil lagi 1, dia begini. Saya bilang, imam maaf ini. Itu kan jadi masalah. Makanya, tapi kalau mengatakan agak mahal, gampang sebenarnya. Masjid yang beli, jangan imam. Masjid yang beli dengan uang masjid. Jadi inventaris masjid, tapi Pak Imam yang pegang. Nanti kalau terganti imamnya, pisaunya dipindahkan. Itu paling aman. Kalau di Timika ini Pak ringan, kalau 2 jutaan untuk imam tuh, insya Allah. Cuma di kampung itu kalau beli yang 2 juta Pak, baru dari hasil sembeli itu 20.000 1 leher. Sampai kapan baru bisa? Begitu. Itu jadi. Apalagi kalau sembeli kurban, itu enak sekali Pak dipakai. Saya pakai 4 tahun itu baru diasah 1 kali. 4 tahun. Kurang lebih hampir 50 sapi itu dengan kambing disembeli baru diasah. Bunyi memang itu dan tipis, tapi itu bagus sekali. Jadi bisa yang Jerman, dolar K1110, itu memang golok dari pabrik. Jadi dia jadi memang golok. Baru tidak ada sarungnya, itu cuma pakai plastik. Kalau orang lihat kayak pisau dapur, tapi tajamnya luar biasa itu. Itu luar biasa. Makanya itu bagus kita pakai menyembeli. Sebenarnya kita, Pak, bukan parang. Cuma kita modeli sehingga jadi parang. Dikasih jadi parang. Gergaji dijadikan parang. Bukan parang, gergaji. Cuma di model, jadi parang. Makanya begitu. Beli yang memang jadi dari pabrik, itu zero karbon. Itu luar biasa. Tidak pengaruh dengan darah. Itu bagus. Yang tukang jagal ini, tukang sembeli-sembeli ini ya, pakai itulah. Supaya kita bisa memudahkan aja. Karena kadang kalau orang Pak tidak tahu itu. Biasa itu kan orang Arab itu kalau menyembeli unta, lewat saja itu dibawanya. Dia kasih begini, selesai. Karena pas di bagian sininya. Kalau juga kan menyembeli, banyak orang tidak tahu. Takutnya juga orang tidak mau kasih tahu. Orang-orang tua dulu itu tidak mau kasih tahu. Bilang membawa kemana ruhnya. Wah, itu kayak tungit malaikat maut itu bawa kemana. Itu sebenarnya kalau binatang, lihat napasnya. Maka luar masuk kan, itu kan terangkat begini. Kalau dia masuk napasnya, langsung sembelih. Kalau masuk. Jangan keluar. Kalau keluar napasnya nak kita sembelih, itu pasti bau dagingnya. Tapi kalau masuk napasnya nak kita sembelih, langsung dipotong di situ jalur napas, langsung keluar dari situ, tidak melalui lagi mulutnya, hidungnya, maka dia tidak akan bau dagingnya. Itu ya kuncinya, Pak. Makanya harus pisau tajam. Kemudian kalau mau menyembeli, berwudu dulu. Ada juga orang ayam yang dikasih berwudu, baru dia tidak berwudu. ini juga masalah. Saya bilang ini juga masalah ini. Ayamnya disuruh berwudu, baru dia tidak berwudu. Saya bilang, tapi tidak ada jadi Timika di banyak. Wah, ini jadi masalah ini. Ya. Tapi kalau ayam itu dikejar, baru ditangkap, badannya panas, tolong dibasahi supaya tidak
menceret orang kalau dia makan. Karena darahnya itu panas, bakterinya masih menyebar. Makanya pada saat disembeli itu tidak terlalu ini. Nah, makanya kuncinya di situ. Orang tua dulu begitu. Dan kalau dia mengatakan, istilahnya orang Bugis, pura niga mu jenneki manoi. Istilahnya itu bahasa halus. Pura no mak jenne, mu melo mak gere manu. Cuma halus. Karena orang tua dulu itu halus cara ngomongnya, tidak langsung. Biasa anaknya itu nak kasih tahu, padahal orang nasihati, bilang tidak boleh begitu orang kalau ada begini, padahal yang dinasihati itu yang besar, cuma dia tidak tersinggung. Begitu caranya, adabnya orang dulu. Sama juga dengan cucunya Rasulullah, dia lihat orang tua berwudu tidak basah sikunya, dia tidak mau tegur karena orang tua. Dia bilang, nah kasih tahu itu orang tua berwudu baru tidak basah di bagian sininya, mencuci muka tidak basah di kiri kanan, di belakang telinga ini tidak basah. Dia bilang, oh tidak sah wudunya ini orang tua. Tapi kalau dia mau kasih tahu bilang tidak sah wudumu, tidak enak karena masih anak kecil. Tapi cucunya Nabi langsung dia kok itu orang tua bilang, nenek, ini ada saudara saya, kan Sami Hasan Husain, saudara saya mau pertandingan berwudu sama saya. Mau pertandingan wudu, kita menjadi dewan hakimnya. Itu langsung orang tadi kasih tahu, kita dewan yurinya. Dia bilang orang tua itu, wah cocok nih. Wah, berwudu nih, jadi dia berwudu nih, Hasan perbaiki wudunya, kumur-kumur mencuci muka dia basuhi, kemudian sikunya dia, kemudian dia usap kepalanya dengan telinganya, baru dia cuci kakinya. Ini orang tua sudah manggu-manggu, oh begitu caranya berwudu. Sekalinya yang satu lagi, adanya Husain maju, wah Husain lagi berwudu sama seperti itu. Langsung setelah itu bertanya, Husain dibilang, mana yang bagus? Nenek, dia bilang, kau yang benar nak, saya salah berwudu ini. Kau yang benar wudumu bagus semua, saya dia salah. Baru pergi berwudu kembali. Begitu caranya menasehati orang tua. Sekarang orang pak menasehati langsung potong kompas, neraka. Orang baru berwudu dibilangin neraka. Ini juga kadang-kadang saya kadang itu geleng-geleng kepala, Pak. Kenapa? Orang sudah sholat dibilangin masuk neraka. Bahkan ada yang fatal, 50 kesalahan dalam sholat. 50 kesalahan. Orang sholat 50 kesalahannya. Padahal rukun sholat itu cuma 13. Kok kesalahannya 50? Dari mana dia dapat ini? Oh ternyata jabat tangan sesudah salat itu katanya kesalahan, mengusap muka. Dia tidak dapat hadis, baru dia bilang kesalahan. Nah, ini yang fatal sekarang Pak. Tapi tidak ada di TV kadit. Hah? Ada juga? Sedikit, oh alhamdulillah. Ini penting saya luruskan, jangan sampai salah paham Pak. Karena ini fatal ini, kalau orang disalahkan, ini disalahkan, kalau dia tidak tahu hukumnya. Nah perbedaan, nanti saya bahas. Perbedaan dalam sholat itu kurang lebih 80. Takbirnya saja, ada yang mengangkat tangan sejajar dengan bahu ujung jari. Ada yang ke samping begini, Allahu Akbar. Ada yang naik selurus dengan daun telinga ujung jarinya. Ada yang agak ke belakang. Ada juga sekarang Pak, tidak lewat ke atas. Dia cuma Allah. Saya tidak tahu masa apa itu. Akan begini, ada yang bersedekap di atas sini, ada yang sedikit ke sini, dua jari ini lurus menempel, supaya itu untuk mengikat. Makanya di sini denyutan jantung itu ketemu dengan 3 denyutan. Itu dia mengatakan 3 tahap kehidupan. Kemudian ada yang di tengah-tengah, ada yang di bawah, ada yang lurus. Ada takbir Allahu Akbar. Itu Nabi pernah lakukan ketika sholat di depan Baitullah. Dia tidak bersedekap karena sholat di depan Baitullah itu melihat ke Baitullah. Tapi kalau kita sholat di sini melihat ke tempat sujud. Ada juga orang sholat itu Allahu Akbar. Iya. Dia tahiyat, at-tahiyatu wabarakatuh. Nah lihat semua kakinya orang. Itu kakinya anu hitam itu. Ya. Saya pernah ditegur jamaah Pak. Bilang, Pak Ustaz, berdosa ke saya kalau saya tidak ke masjid sholat. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, agak ada aliran baru di dekat rumahku itu. Saya bilang, jauh ke rumah. Dia bilang, dari masjid. Dia bilang, tidak Pak Ustaz. Kalau saya jatuh dari rumahku langsung di pagar masjid. Jatuh saya. Saya bilang, dekat sekali. Dia bilang, iya.
Tapi saya bilang, kenapa tidak ke masjid? Dia bilang, sekarang saya terganggu kayaknya kalau ke masjid. Ada orang itu Pak Ustaz, kalau sholat selalu goyang kakinya begini. Kasih rapak-rapak itu ngegeli. Saya bilang, oh ada memang itu Pak yang merapatkan kaki. Cuma dia agak takut, jadi cuma itu kaki kecilnya dia kecil begini-begini. Jadi, saya bilang, kalau begitu, kalau mau aman tinggal di pinggir. Di tembok, baru kok itu di dekat. Saya bilang, bahu saja dikasih rapat, jangan kasih rapat kaki. Saya bilang, oh iya, bisa. Saya bilang, ada satu lagi Pak Ustaz. Bilang apa? Saya bilang, itu yang ganggu, itu yang goyang-goyang telunjuknya. Petak-petak, nah seputar-putar begitu. Nah ganggu itu belakang. Oh kalau itu Pak bukan dia yang salah, kita yang salah. Bilang kenapa? Saya bilang, Nabi bilang kalau sholat lihat tempat sujudmu, kalau tahiyat lihat telunjukmu, bukan telunjuknya orang disuruh lihat ini. Itu masalahnya, anunya orang lihat bukan telunjukmu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.